Rocky Gerung berbohong, dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Ya. Bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden. Ya. Jokowi tidak punya power lagi. Maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Pentasiti. Pentasiti itu. Dia jalan-jalan di situ. Terus anak-anak muda, ini kan tinggal 6 bulan. Pinocchio lewat. Ya kan bakal begitu. Tidak ada yang salah jika Jokowi bilang IKN bukan proyek presiden, tapi keputusan seluruh rakyat. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutan di Rakornas Basnas tahun 2024 di Istana Negara IKN. Ya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah sesuai ketentuan. Jokowi mengklaim proyek ibu kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sudah disetujui seluruh rakyat. Tidak ada yang salah dengan statement Jokowi itu, sebab kebijakan IKN bukan keputusan presiden sendiri, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR. Kamu sebagai rakyat boleh menanyakan kepada anggota DPR RI yang kamu coblos ketika pemilu lalu, apakah dirinya ikut menyetujui atau tidak? Atau dirinya hanya ikut perintah partai, bukan keinginanmu sebagai rakyat yang suaranya mereka dambakan saat kampanye. Para pengamat sebelumnya menilai IKN merupakan mega proyek Jokowi yang bisa membebani anggaran negara. Aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali menyampaikan perhatiannya soal dampak pembangunan dan potensi penggusuran lahan. Rocky Gerung juga sudah jauh-jauh hari mengkritik kebijakan soal pemindahan ibu kota yang ambisius dan terkesan ugal-ugalan itu. Dari awal saya bilang nggak bakal terjadi itu, dan sekarang ternyata memang nggak ada investor kan. Jadi waktu saya bilang nggak ada investor yang masuk nol, Bahlil bilang ada 1.200 yang masuk tuh. Rocky Gerung berbohong, dia menghina presiden. Sekarang dia sendiri bilang memang nol yang masuk. Yang mesti ditangkap siapa? Ya. Ibu kota tanpa ada kedutaan di situ akhirnya kan. Coba. Jadi seluruh konsep itu dari awal kita bisa prediksi. Apa dasarnya kita prediksi buruk? Karena nggak ada AMDAL. Jokowi memutuskan pindah ibu kota. Setelah itu dia bilang periksa AMDAL-nya tuh. Jadi AMDAL dipakai untuk membenarkan keputusan politik. Kan mestinya AMDAL dulu baru bikin keputusan politik. Iya, clear. Kan jadi berpikirnya terbalik. Bagaimana meyakinkan investor misalnya bahwa di situ aman, bahwa tidak akan ada fraud segala macam. Jadi semua bayangan kita tentang ibu kota itu dipalsukan karena kalian jurnalis itu menerima itu sebagai berita yang menyenangkan. Kan itu aja kan. Minimnya investasi asing sebelumnya dianggap menjadi salah satu hambatan pembangunan IKN. Pemerintah membutuhkan guyuran dana untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara. Terbukti dengan Presiden Joko Widodo yang getol mengajak investor untuk menanamkan modal di ibu kota Nusantara. Beliau pergi ke beberapa negara untuk mengharapkan membawa pulang uang investasi dari sana ke IKN. Hal serupa juga disampaikan Bahlil dalam rapat bersama DPR beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan bahwa sementara ini modal pembangunan IKN masih dari dalam negeri. Belum ada keterlibatan investasi asing dalam pembangunan IKN. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan. Kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Masa depan IKN semakin tak menentu jika hanya mengandalkan anggaran dari APBN saja. Sebab setelah Jokowi lengser dan digantikan oleh Prabowo, tentu APBN akan dibebani oleh janji makan siang gratis Prabowo Gibran yang mau tak mau harus diupayakan terwujud.
Sebab jika makan siang gratis tak terjadi, maka hal itu akan mempengaruhi keterpilihan Prabowo di Pilpres 2029 mendatang. Roky Gerung juga menyoroti bahwa ada kemungkinan Jokowi mulai ditinggalkan perlahan oleh Prabowo, yang nantinya tak akan melanjutkan semua proyek keinginan Jokowi, meskipun Gibran ada di dalam pemerintahan menjadi wakil presiden. Dono benar, secara ekonom dia profesional untuk mengatakan bahwa anggaran tidak cukup. Dan benefit cost analisisnya itu jatuh pada makan siang gratis. Jadi tetap secara policies, makan siang gratis itu lebih berguna untuk mengatasi problem jangka pendek daripada IKN yang problem jangka panjang. Kan itu dasarnya tuh. Tetapi yang lebih menarik lagi bukan karena Derajat Djiwandono adalah seorang ekonom, tapi dia adalah pengurus Partai Gerindra. Jadi itu official statement dari Derajat Djiwandono, dan itu artinya Pak Prabowo setuju sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Gerindra akan kirim sinyal kuat bahwa tidak semua keinginan Jokowi akan kami puaskan, kira-kira begitu tuh. Ya tentu akan jadi ada friksi itu, apalagi Gibran tentu mendengar itu dia lapor pada bapaknya, Pak itu kata Pak Prabowo itu untuk yang mau diterusin makan siang gratis, kira-kira begitu kan. Kalau investor rasional dia bikin kalkulasi bahwa APBN yang boros itu artinya jaminan investasi itu bisa nggak balik tuh, itu dasarnya tuh. Tetapi bagi mereka yang mengintip potensi keuntungan dari proyek makan siang ini sudah bersiap-siap untuk jadi importir sebetulnya. Ada yang nunggu di pos-pos impor pelabuhan mungkin udah bersiap, partai politik juga udah ngincar ini, demikian juga OKP atau Ormas ini kan mereka menganggap bahwa ini kan uang tiap hari kan, setiap hari kan mesti makan siang, jadi banyak proyek di situ kan. Nah ini bahayanya kalau dia kemudian jadi bancakan antara Ormas atau antara partai politik. Nah kita ingin supaya soal makan siang ini memang harus diwujudkan. Ini janji Prabowo kan, nggak mungkin janji ini dia batalkan, karena ini yang diandalkan Pak Prabowo tuh, dan memang real bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki nutrisi itu. Jadi sebetulnya kita lihat sekarang ada keraguan Pak Prabowo untuk menerima limpahan beban itu, yaitu menandatangani kepres pemindahan. Bagaimana kalau setelah pemindahan ternyata infrastrukturnya nggak ada, padahal udah diputuskan, itu juga melanggar undang-undang nanti kan. Prabowo nggak mau pindah, memang dia nggak bisa pindah karena secara teknis nggak mungkin pindah dengan keadaan yang carut marut di Kalimantan. Jadi sekali lagi itu juga kita mesti minta supaya Pak Jokowi pahami itu keadaan itu tuh, jangan paksa-paksain. Ini saya bisa bayangkan mana Jokowi menginginkan dia cepat-cepat pindah, sementara menterinya tentu nggak bisa bilang jangan Pak, belum siap. Kalau saya nguping di kalangan menteri itu semuanya tahu bahwa nggak ada yang siap sebetulnya kan. Tapi kan nggak mungkin kita bocorkan pada Pak Jokowi kan, nanti menteri-menterinya di reshuffle juga. Jadi udah dipelihara tingkat kebohongan itu, atau derajat kebohongan tertentu. Demikian juga kebohongan ini kan mulai dari Bahlil. Bahlil kan yang berbohong pertama tuh bahwa ikan itu beres nih, Juli Agustus sudah beres itu karena ada investor, nggak ada yang masuk kan. Jadi tetap ini kita mesti terima fakta bahwa Pak Jokowi dikelilingi oleh menteri-menteri yang terpaksa ABS, asal bapak senang. Itu bahayanya tuh, karena informasi tidak mungkin lagi diucapkan secara jujur. Tetapi saya tahu tuh menteri-menteri itu mengerti sekali bahwa keadaan memang tidak baik tuh, dan untuk memutuskan upacara bendera itu mereka bahkan menganggap bahwa sebaiknya hujan deras tuh supaya batal upacara bendera tuh di Kalimantan kira-kira tuh, atau mungkin ada gempa bumi di situ supaya bikin di Jakarta aja kan begitu sebetulnya kan. Sebelumnya, pemerintah mengaku telah mengeruk investasi luar negeri untuk IKN. Hal itu disampaikan sendiri oleh Jokowi dalam acara peresmian Superblok Nusantara. Beliau membeberkan minat investor asing ke IKN sangat besar, terutama dari Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Prabowo memang kerap menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek pemindahan ibu kota Indonesia. Namun tentu dengan melihat anggaran negara yang tersedia, dirinya tentu akan mengatur ulang postur prioritas kebutuhan nasional yang lebih mendesak. Prabowo mungkin tak akan menaruh proyek IKN sebagai prioritas utama di masa jabatannya nanti, sebab ada kewajiban lain yang harus diperhatikan oleh Prabowo. Di antaranya adalah membayar hutang negara yang jatuh tempo ke luar negeri dan memenuhi janji kampanye soal makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah. Makan siang gratis itulah janji politik dia. Dan memang lebih masuk akal untuk menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi daripada sekedar ambisi untuk memamerkan IKN. Iya, Pak Prabowo kan nggak mungkin bilang begitu pada Pak Jokowi, nanti berselisih mereka tuh. Tetapi sinyal yang diberikan oleh Derajat Djiwandono juga
harusnya udah ditangkap oleh Pak Jokowi. Sehingga Pak Prabowo tentu menginginkan sebelum pergantian kekuasaan di Oktober, monggo lah Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa memang itu ada program jangka panjang 20 tahun, 30 tahun misalnya. Jadi masih 5-6 kali pemilu tuh. Jangan Pak Jokowi merasa bahwa di akhir kepemimpinan dia itu udah ada istana presiden, itu artinya ibu kota udah pindah. Jadi memindahkan ibu kota itu mestinya di ujung setelah semua tersedia infrastruktur dasar tersedia, baru bikin keputusan pindah. Kan itu intinya kan. Mestinya adatnya itu Jokowi justru yang mulai mengatakan bahwa saya tidak akan memaksakan loh. Karena itu saya minta nanti Pak Prabowo yang menandatangani kepres itu. Tapi kapan ditandatangani? Ya mungkin di akhir 5 tahun nanti oleh Pak Prabowo ketika udah 20% IKN-nya jadi kan. Kan itu intinya kan. Tapi bagi publik nggak ada pentingnya lagi tuh Jokowi mau paksa jalan atau dia ingin cepet-cepet pindah ke situ. Toh publik tahu bahwa nggak ada yang, kalau kita datang ke IKN itu memang nggak ada aktivitas apa-apa selain berantakan beton di mana-mana tuh, bekas-bekas semen berantakan tuh, airnya kotor tuh, asap pada di mana-mana. Kan itu kita bisa lihat di dalam berita-berita yang dibuat oleh media asing justru kan. Karena kalau media Indonesia pasti diarahkan oleh petugas di situ untuk pergi ke bagian yang udah rapi aja kan. Tetapi sebetulnya itu mungkin 5% aja belum ada tuh IKN di situ kan. Bayangin 5% pun nggak ada tuh. Ada istana di situ tapi itu pun masih berantakan. Nah, fasilitas penunjangnya sama sekali nggak ada. Jadi memang begitu terjadi kesulitan dalam APBN ya itu kurangnya berhenti. Nah, menghentikan ambisi Jokowi itu yang harus kita carikan jalan keluar tuh. Jadi membujuk Pak Jokowi atau mungkin ada dukun baru untuk bikin Pak Jokowi mimpi bahwa yang dia sedang lakukan itu sama seperti mitos Bandung Bondowoso Asia berantakan. Pada akhirnya, setelah kita mendengar pendapat Rocky Gerung tadi dan mengingat pernyataan Jokowi bahwa IKN itu dibuat atas kehendak rakyat, maka rakyat juga yang bisa menentukan nasib IKN ke depan, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oh, saya masih nggak bisa membayangkan ya, kira-kira setelah Prabowo dilantik, ini posisi Jokowi mau ngapain? Ya mungkin kalau dia bayangkan Oktober Prabowo jadi presiden. Ya. Jokowi tidak punya power lagi. Maka dia jalan-jalan di mall apa tadi di situ di Pentasiti? Pentasiti itu. Dia jalan-jalan di situ. Terus anak-anak muda, ini kan tinggal 6 bulan. Pinocchio lewat. Ya kan bakal begitu. Di Wakanda. Atau dia mau wisata ke IKN monumen yang dia buat terpenggalai kira-kira? Nggak akan ada orang yang akan antarkan beliau ke IKN karena dia anggap ini siapa yang akan ke IKN itu. Justru dia yang menyebabkan IKN mangkrak. Dia nggak mau lihat mangkraknya sendiri kan. Tapi kan bisa jadi tempat wisata makanya. Wisata oligarki atau wisata emosi atau apa begitu? Ya wisata apa yang di situ kalau isinya hantu Batman, hantu blau. Kan nggak ada apa-apa di situ. Di istana. Ngapain ada istana di situ? Siapa yang mau datang ke situ? Apalagi kalau dibikin ya apa ekonominya hidup kalau di situ nggak ada orang, apain coba? Jadi GDP-nya dihitung dari jumlah ular di situ apa jumlah tikus yang mondar-mandir di bawah situ kan. Jadi nggak ada kalkulasi ekonomi, tidak ada kalkulasi environment, tidak ada kalkulasi global issues kan. Global issue itu menganggap Kalimantan ini udah buruk tuh. Jadi udahlah segala macam proyek perusahaan lingkungan ada di Kalimantan. Tapi nanti ada orang yang bilang nanti kita akan carbon trading gitu ya, itu cuma akal-akalan aja untuk memperlihatkan bahwa ya kita dianggap oleh Eropa. Tapi Eropa bilang enggak, kita cuma mau carbon trading untuk memperlihatkan bahwa kalian itu tidak mampu mengurus lingkungan dan dia bayar dengan harga obral pun carbon trading itu dibeli sama Eropa tuh.